Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di awal tahun yang baru, tahun 2021. Tentunya ada banyak harapan baik yang ingin kita raih di sepanjang tahun ini. Semuanya kita serahkan dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Ia adalah Immanuel. Sekarang, mari kita persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Mari kita berdiri bersama-sama menaikkan sukacita dan syukur kita melalui pujian kita di awal ibadah ini. Jemaat, kita bersama-sama memuliakan namanya yang kudus dengan menaikkan pelengkap kidung jemaat nomor 12, kami muliakan namamu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sekarang, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Bapa, kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan, kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami, menyertai kami dalam setiap langkah kami, menolong kami dalam setiap keadaan hidup kami. Engkau mengasihi kami dengan sangat luar biasa, tanpa memandang segala pelanggaran kami. Saat ini kami memohon kepadamu, ampuni kami atas dosa kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami untuk layak menerima berkat-Mu dan menjalani hidup ini dengan penuh takut akan Engkau. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Selanjutnya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita akan membaca sesuai dengan Almanak Nats GKE yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayat yang ke-14 dengan perikop Perjanjian Baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan dipersiapkan bagi kita, yaitu di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami, pendengaran kami untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Tuntun bimbing kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini, Tuhan sendiri yang memakainya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan demikian. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya,
tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin buat firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita masuk hari yang ketiga di tahun yang baru, tahun 2021. Dan tentu ada banyak harapan yang ingin kita capai di tahun ini, yang tentunya masih dalam pergumulan dan juga dalam dalam kita menjalani tahun 2021 ini. Saudara salam Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, bagaimana Allah dengan kuasa firman telah menciptakan dunia dengan segala isinya, itu adalah baik. Dan semuanya sungguh baik dalam pandangan Allah. Namun bila kita cermati keadaan sekarang ini, begitu banyak kehancuran hidup, begitu banyak pertentangan, begitu banyak perselisihan yang tentunya bisa mengakibatkan sakit hati ataupun kemelaratan. Saya yakin kita sepakat bahwa semua itu merupakan dampak dari hidup yang tidak berpengharapan. Ditambah lagi persaingan yang ketat, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, dan semuanya itu membuat kita semakin dalam pergumulan yang besar dalam menjalani tahun 2021 ini ke depan. Di samping itu, mungkin kalau kita melihat ke belakang kita dengan masa lalu yang telah kita jalani di tahun yang telah kita lewati, mungkin ada kesalahan yang kita perbuat. Kita mungkin merasa bersalah terhadap diri kita sendiri pada orang lain. Karena kita mungkin telah menyakiti hati orang lain, mencelakai orang lain, terlebih hati Tuhan. Dan sekali lagi, semuanya itu bisa membuat kita mengasingkan diri dari sesama terlebih dari Tuhan. Sekarang timbul pertanyaan pada kita. Mampukah kita keluar dari situasi yang demikian? Mampukah kita menjalani tahun yang baru 2021 ini dengan semangat, dengan baik adanya? Karena sekali lagi, masih tanya bagi kita tahun 2021 ini secara kemanusiaan kita. Keinginan hati kita mungkin. Dan kemungkinan juga tercetus dalam diri kita rasa ragu-ragu. Memang dengan kekuatan kita sendiri, saya percaya kita tidak akan mampu dalam menjalani semuanya itu tanpa didorong oleh kekuatan dan penyertaan Tuhan. Kita bersyukur kalau firman Tuhan pada hari ini, dan saya ingin membaca satu bagian saja dalam teks kita. Yohanes 1 khususnya ayat yang ke-9. Bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Hal itu yang mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak melupakan manusia. Dan dalam suasana yang masih kita rasakan sukacita Natal di tahun 2020. Di mana hal itu menyatakan kepada kita bahwa Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saudara saudara Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi firman Tuhan ini bahwa terang sesungguhnya itu yang menarik setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Sesungguhnya ingin mengatakan kepada kita bahwa Ia datang ke dunia ini. Laksana kalau tiada terang maka kita tiada dapat melihat dengan baik segala keindahan bahkan segala yang tidak baik. Tanpa terang kita tidak akan dapat beraktivitas dengan baik. Terang begitu vital bagi kita, karena itu dalam Mazmur pasal yang ke-36 ayat 10 mengatakan dalam terangmu kami dapat melihat terang. Dalam kasih setia Tuhan kita dapat menemukan pengharapan dan sukacita.
Sekarang kita dalam penghayatan iman kita. Dalam Yohanes 1 ayat 9 mengatakan tadi bagi kita bahwa terang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Dialah Yesus. Kenapa? Karena kalau kita membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 di sana mengatakan kepada kita bahwa maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Jadi Yesus memproklamirkan diri bahwa dialah yang sesungguhnya terang itu. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mau melayani. Ia mau memulihkan. Ia mau menyertai hidup manusia yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena ia adalah Tuhan yang sempurna. Yang datang untuk memberikan terang bagi dunia. Berarti memberikan pengharapan baru bagi setiap hati yang gelisah. Dan sekarang Tuhan yang menyelamatkan kita itu pun berfirman kepada kita, "Akulah terang dunia." Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengan keyakinan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini menerangi hidup dan kehidupan kita agar kita bisa menyikapi hidup ini dengan semestinya dengan baik, maka kita yakin memasuki dan menjalani di tahun yang baru, tahun 2021 ini senantiasa dalam penyertaan Tuhan, dan kita akan mampu untuk bisa melangkahkan kaki dengan penuh keyakinan bahwa kita pasti akan bisa. Dan kita akan dimampukan untuk dapat menghadapi segala sesuatu pergumulan dalam hidup kehidupan ini. Karena kita tidak sendiri, karena Ia adalah Tuhan Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Kiranya Allah yang kuasa firman-Nya menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami dan dunia ini, senantiasa menyertai, memulihkan dan menyelamatkan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau pada hari ini bagian firman Tuhan diberikan bagi kami bahwa Engkau adalah Tuhan terang dunia ini. Karena itu ya Bapa, sebagaimana hidup dan kehidupan dunia ini sangat membutuhkan terang, dan terang itu begitu vital bagi kami. Karena itu ya Tuhan, Engkau juga adalah sangat vital bagi hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan mengawal hati dan pikiran kami, agar hidup kami tertuju kepadamu dan kehendak Tuhan dalam menjalani di tahun yang baru 2021 ini. Kami memohon penyertaan dan juga lawatan kasih Allah senantiasa mengiringi langkah juang hidup kami. Berdoa bersehati kami Tuhan pada saat ini menaikkan rangkaian syafaat kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, diberkatilah bangsa negara kami Tuhan, diberkatilah pemimpin kami Tuhan, sehingga damai sejahtera memerintah atas negeri ini. Sejahtera-Mu boleh kami nikmati dan dirasakan oleh setiap pribadi, setiap warga masyarakat. Berdoa bersehati kami Tuhan juga bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan, pun gereja Kalimantan Evangelis, mulai dari tingkat sinode, resort maupun juga tingkat jemaat pun jemaat GKI Getsemani Palangkaraya. Kami memohon pemberkatan kasih-Mu ya Tuhan menyertai gereja-Mu Tuhan, dalam tumbuh kembangnya pun juga para pekerja-Mu ya Bapa, beserta dengan seluruh warga jemaat bersehati, sehingga demikian Tuhan berkaitan tangan membangun gereja-Mu, gereja Tuhan dibangun hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan membawa berkat serta sukacita bagi hidup kami semua. Kami berdoa bersehati Tuhan bagi saudara kami yang mungkin saat ini dalam keadaan memiliki pergumulan. Tuhan memberikan jalan keluar, yang saat ini dalam menghadapi sakit penyakit, Tuhan memberikan kesehatan dan juga pemulihan, yang sengaja undur daripada Tuhan dirangkul kembali. Layaklah kami bersuka cita dan bersyukur bersama-sama dengan saudara kami yang sepanjang minggu ini ingat akan ulang tahun pernikahan maupun kelahiran mereka. Semoga dengan panjang umur ini Tuhan, mereka semakin berbahagia dalam usia yang Tuhan tambahkan. Bergembira, bersuka cita juga kami Tuhan buat senang keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan yang dialami dan dinikmati oleh jemaat-Mu, agar demikian mereka semakin bersyukur dan juga bersuka cita di dalam Dikau. Demikian juga tak lupa kami berdoa kepada-Mu bagi mereka yang saat ini dalam pergumulan sakit hati, kegelisahan. Kami memohon Tuhan berikan lawatan kasih-Mu serta memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka.
Terima kasih Allah Bapa di surga, hamba menyerahkan serupan kami, harap dan juga kedua hati kami, perjuangan usaha dan pekerjaan pelayanan kami di dalam kasih dan kuasa-Mu. Atas senap kasih karunia Tuhan yang sungguh tiada mampu kami hitung satu persatu dalam kehidupan kami. Bersati kami juga Tuhan berdoa kepadamu, karena kami memohon berkat-Mu ya Tuhan atas persembahan yang akan kami kumpulkan. Sehingga persembahan yang kami serahkan kepadamu sungguh-sungguh Tuhan, berdasarkan akan rasa syukur dan sukacita karena penyertaan Tuhan sungguh tiada berkesudahan dalam kehidupan ini. Beserta dengan itu ajarlah kami untuk menyerahkan hidup dan kehidupan kami menjadi persembahan yang kudus dan berbau harum di hadapan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya, dengarkanlah nats pengantar yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oh
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan salam sehat dari kami.